Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmaira Daningrum, berasal dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai tentang iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Di sini kita akan membahasnya. Pertama itu ada pengertian. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dengan demikian, mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Kita di dunia ini hanya hidup sementara dan kita akan hidup abadi di hari akhir. Selanjutnya yaitu ada dalil. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 7 menerangkan, yaitu yang artinya bahwa sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Selanjutnya yaitu dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambar-hamburkan. Di dalam surah Al-Qari'ah dijelaskan betapa menakutkannya dan mengerikannya suatu kejadian hari akhir yang akan terjadi. Di sana akan dihancurkannya seluruh alam semesta ini dan seluruh gunung akan dimusnahkan oleh Allah SWT, dan semua orang akan mengalami ketakutan. Selanjutnya yaitu dalam surah An-Naum ayat 87 yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, semua akan merasa terkejut dan merasa terheran-heran apa yang terjadi di dunia ini. Ketika sangkakala sudah ditiupkan, maka berakhirlah semua kehidupan yang ada di bumi ini. Semua orang kafir akan mengalami ketakutan ketika peristiwa ini. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, semua akan merasa terkejut dan merasa terheran-heran apa yang terjadi di dunia ini. Ketika sangkakala sudah ditiupkan, maka berakhirlah semua kehidupan yang ada di bumi ini. Semua orang kafir akan mengalami ketakutan ketika peristiwa ini terjadi, dan kita sebagai umat beragama Islam tidak akan diperlihatkan oleh Allah suatu kejadian yang mengerikan di dunia ini ketika hari akhir itu terjadi. Selanjutnya yaitu ada macam-macam kiamat. Yang pertama itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, di mana kiamat ini terjadi ketika kita mengalami kecelakaan, mengalami kebanjiran, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Peristiwa ini terjadi ketika trompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Disinilah terjadinya kehancuran dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan musnah ketika Allah telah memberi sangkalanya itu. Disinilah semua akan mengalami kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, dan seluruh kehidupan di dunia ini akan hancur dan semuanya tidak ada yang tersisa sedikit pun. Selanjutnya yaitu hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dan harus diyakini oleh semua umat yang beragama Islam. Segala perbuatan yang baik akan dibalas dengan baik, dan semua perbuatan yang buruk akan dibalas dengan semestinya. Semua akan dibalas oleh Allah SWT sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka Allah akan membalas semua perbuatan kita itu dengan suatu kebaikan juga. Dan jika kita melakukan suatu keburukan, maka Allah akan melakukan suatu keburukan, maka Allah akan
memberikan ganjaran kepada kita atas apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Dan di sini juga banyak ayat dan hadis memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah SWT. Selanjutnya itu ada hikmah. Dengan beriman kepada Allah, maka manusia akan mendapatkan hikmahnya, di antaranya yaitu yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Dan di dunia ini tidak ada kehidupan abadi, semuanya akan musnah dengan seizin Allah SWT. Yang kedua yaitu menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah SWT. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya, memberikan ketenangan dan ketenteraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. 5. Mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengenapakan kepentingan akhirat. Maka dari itu, kita sebagai umat beragama muslim harus menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Jangan pernah sekali-kali kita melakukan suatu perbuatan yang Allah benci terhadap itu, dan kita melakukannya itu tidak boleh, karena itu akan membuat Allah marah kepada kita. Kita sebagai umat beragama muslim harus meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.